Halo, nama saya Nicholas Ken dari kelas 8A nomor 22 dan hari ini saya membahas tentang pola bilangan. Pertama, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah aturan suatu barisan bilangan. Kita punya contoh di sini U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Dan untuk membedakan selisih antara suku pertama dan suku kedua, kita mempunyai B, yaitu beda. Pola bilangan adalah susunan angka atau bilangan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Kita menjadi contoh di sini ya. Jadi U1 adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, sampai UN atau seterusnya. Nah, pengertian suku pada barisan bilangan. Jadi ini ya, 2 adalah suku ke-1 atau suku pertama, atau juga bisa ditulis U1. 6 adalah U2 atau suku kedua. Dan contohnya 10, U3, 14, U4, 18, U5, dan seterusnya. Jadi apa sih itu beda? Beda adalah selisih antara suku pertama dan suku kedua di suatu barisan bilangan. Contoh, 1, kita ada contoh di sini 1, 4, 7, 10, 13. Beda di contoh berikut adalah 3. Mengapa 3? Karena selisih antara suku ke-1 dan suku kedua adalah 3. Bagaimana cara menemukan 3? Cara menemukan beda atau 3 di sini adalah dengan menggunakan rumus U2 dikurangi U1. Sama. Jadi kita lihat di sini U2 dikurangi 1, 4 dikurangi 1. Jadi 3. Jadi 7 dikurangi 4 jadi 3. 10 dikurangi 7, 3. 13 kurangi 10, 3. Jadi kita bisa bilang beda di contoh berikut adalah 3. Berikut contoh bilangan. Contoh bilangan menggunakan perkalian. Aturannya bilangan berikut selalu dikalikan 2 dari bilangan sebelumnya. Jadi 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Dan seterusnya. Pola-pola barisan bilangan. Jadi kita di barisan bilangan ada banyak-banyak pola. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini adalah barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap, dan barisan bilangan Fibonacci. Jadi, apa itu barisan bilangan ganjil? Barisan bilangan ganjil merupakan barisan yang menggunakan angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan bilangan ganjil termasuk barisan bilangan aritmatika. Mengapa aritmatika? Karena memiliki beda yang sama dan tetap. Contoh pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ingat ini bedanya adalah 2 karena 3 dikurangi 1 adalah 2. Dan seterusnya. Barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap, ini salah tulis ini genap. Termasuk barisan bilangan aritmatika karena memiliki beda yang sama dan tetap. Jadi sama seperti barisan bilangan ganjil tadi, barisan bilangan genap ini memiliki beda yang sama atau tetap. Jadi berikut adalah pola 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pola berikut memiliki beda 2. Nah, ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Nah, sekarang barisan bilangan Fibonacci ini sangat unik karena tidak memiliki pola dan beda seperti barisan bilangan lainnya. Berikut adalah contoh barisan bilangan Fibonacci. Kita ada 1, 2, 3, 5, 8, 13. Berikut adalah pola Fibonacci. U1 ditambah U2 sama dengan U3. Jadi kita akan cek suku pertama 1 ditambah suku kedua yaitu 2 sama dengan U3 yaitu 3. Jadi benar ya. Dan berlaku untuk seterusnya. Jadi suku kedua ditambah suku ke-3 sama dengan suku 4. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 5 tambah 8, 13. 8 tambah 3, 11, 20, 1. Dan berlaku untuk seterusnya.
Berikut ada beberapa abjad yang kita akan gunakan dalam rumus. N itu banyak suku. A itu U1 atau suku awal. Jadi tentu di sini A-nya adalah 1 karena suku pertama atau suku awal. B adalah beda. Yang kita udah pelajari yaitu cara menggunakan U2 dikurangi U1. Jadi kita lihat ini U2 suku kedua 2, suku ke-1 1. Jadi jawabannya bedanya 1. Tetapi tidak berlaku dalam barisan bilangan Fibonacci karena mempunyai pola berbeda dengan lainnya. Berikut adalah barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika adalah barisan bilangan atau pola yang melibatkan pertambahan dan pengurangan. Contoh barisan bilangan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9. Beda di soal berikut adalah 2. Karena ingat U2 dikurangi 1 caranya. 3 dikurangi 1, 2. 5 kurangi 3, 2. Jadi itu adalah cara menemukan beda. Contoh lagi barisan bilangan aritmatika 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26. Bedanya di soal berikut adalah 4 karena 6 dikurangi 2 adalah 4. Berikut adalah barisan bilangan aritmatika lagi ya. Ciri-cirinya apa sih ciri-ciri barisan bilangan aritmatika? Ciri-cirinya adalah setiap penambahan suku bilangan memiliki beda yang sama. Jadi selalu memiliki beda yang sama, tidak bisa ganti-ganti, tidak bisa 1, 2, 3. Di satu barisan bilangan selalu ada satu beda. Dan beda yang tetap tidak bisa berganti-ganti. Berikut adalah rumus barisan bilangan aritmatika. UN, itu suku yang mau dicari, sama dengan A, suku awal, ditambah kurung N. Jadi suku min 1 dikali B atau beda. Berikut adalah contoh soal barisan bilangan aritmatika. Contoh barisan aritmatika. Tidak ada 10, 12, 14, 16, 18. Dan kita harus temukan atau tentukan 3 suku berikutnya. Nah, sebelum kita bisa menemukan 3 suku berikutnya, kita harus tahu beda di soal tersebut. Nah, beda di soal tersebut di sini adalah 2. Ingat, U2 dikurangi U1. Suku kedua kurangi suku 1. 12 kurangi 10 yaitu 2. Jadi untuk menemukan 3 suku berikutnya kita harus selalu tambah 2. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 2, 22. 22 ditambah 2, 24. Jadi 3 suku berikutnya adalah 20, 22, dan 24. Berikut adalah barisan geometri. Beda dengan barisan aritmatika, barisan geometri menggunakan R atau bisa disebut rasio. Apa itu R? Rasio itu seperti beda tapi digunakan di barisan geometri. Perbedaannya dengan beda, satu lagi adalah R itu biasanya perkalian. Ya, perkalian. Cara menemukan R atau rasio adalah dengan cara U2 dibagi U1 atau R sama dengan UN per UN min 1. Rumus KN barisan geometri adalah UN sama dengan A suku awal dikali R rasio pangkat N min 1. Contoh soal barisan geometri. Kita ada contoh barisan geometri di sini. 1, 2, 4, 8, 16. Dan kita harus tentukan 3 suku berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut kita harus mencari R-nya atau rasio. R di soal tersebut adalah 2. Ingat cara menemukan R di sini adalah U2 dibagi U1. Jadi kita lihat di sini U2-nya adalah 2, U1-nya adalah 1. Jadi 2 dibagi 1, 2. Jadi R di soal tersebut adalah 2. Jadi menemukan 3 suku berikutnya dengan cara 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Jadi 3 suku berikutnya adalah 32, 64, dan 128. Nah, berikut adalah deret aritmatika. Jadi apa perbedaan deret aritmatika dan barisan bilangan aritmatika? Kita menggunakan deret aritmatika jika kita mau menemukan jumlah N dari suatu barisan.
Jadi kita mencari dari suku ke-1 ditambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, dan seterusnya. Nah, itu adalah rumus jumlah n. Suku pertama deret aritmatika. Jadi kita sukunya adalah rumusnya adalah Sn. Jadi jumlah suku yang mau dicari dengan n banyak suku per 2 kurung 2 dikali A U1 suku awal ditambah kurung n min 1 dikali B. Atau kita ada cara lagi yaitu Sn sama dengan n per 2 kurung A ditambah UN. Jadi berikut adalah contoh deret aritmatika. Nah, di contoh deret aritmatika tersebut kita harus mencari jumlah suku ke-11. Jadi kita ada 10, 12, 14, 16, 18. Dan kita harus menemukan jumlah suku ke-11. Jadi kita tuliskan apa yang kita ketahui dahulu. A-nya di berikut adalah 10 karena suku pertama. B-nya adalah 2. N-nya adalah 11 karena kita mencari suku ke-11. Jadi cara menjawabnya adalah Sn sama dengan n per 2 kurung 2 dikali A ditambah kurung n min 1 dikali B. Jadi S11 sama dengan 11 per 2 kurung 2 dikali 10 ditambah 11 kurangi 1 dikali 2. Sama dengan 11 per 2 kurung 20 ditambah 10 kali 2. Jadi 11 per 2. 20 ditambah 20. Sama dengan 11 per 2 dikali 40. Jadi jawaban akhirnya adalah 220. Jadi jumlah suku ke-11 di deret tersebut adalah 220. Berikutnya, kita ada deret geometri. Rumus dari deret geometri itu, rumusnya adalah Sn sama dengan A kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kita menggunakan rumus ini jika R di bawah, ini bukan 0 ya, di bawah 1. Jadi jika rasionya atau R di bawah 1, kita menggunakan rumus di atas berikut. Ya, jika R di atas 1, kita menggunakan rumus berikut. Jadi Sn sama dengan A kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi jangan lupa jangan membuat kesalahan berikut di soal-soal. Berikut adalah contoh deret geometri. Ada barisan 4, 12, 36, 108, 324. Ya, jadi apa yang kita cari di sini adalah jumlah suku ke-7 ya, jumlah suku ke-7. Ini yang akan kita cari. Nah, jadi ya jangan lupa tulis apa yang kita ketahui dahulu agar tidak lupa. A sama dengan 4 karena suku ke awal, R-nya 3 karena 12 bagi 4 adalah 3, N-nya yang kita harus cari adalah 7. Jadi cara menjawabnya adalah menggunakan rumus berikut. Kenapa menggunakan rumus yang ini bukan rumus yang tadi? Karena R-nya di atas 1, R-nya 3, jadi R-nya di atas 1, jadi kita menggunakan rumus yang di bawah berikut. Jadi S7 sama dengan 4 kurung 3 pangkat 7 min 1 per 3 min 1. Sama dengan 4 dikali 2186 per 2. Sama dengan 8744 dibagi 2 yaitu 4372. Jadi jumlah suku ke-7 di soal berikut atau deret berikut adalah 4372. Berikut kita ada contoh soal cerita. Oke. Jadi seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jadi kita garisi dulu barisan geometri. Jadi gunakan rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jika potongan tali yang terpendek 5 cm dan potongan tali yang terpanjang 80 cm, tentukan panjang tali semula. Jadi kita harus menemukan semula. Jadi total dari depan sampai belakang. Jadi apa yang kita ketahui? A-nya 5.
Nah, kita di sini tidak diberitahukan R-nya. Jadi gimana menemukan R? Kita memakai kita memakai rumus barisan geometrik. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadi U5 sama dengan 5 dikali R pangkat 4 sama dengan 80 sama dengan R pangkat 4 yaitu 80 per 5 sama dengan R pangkat 4 yaitu 16. Jadi kita menemukan R yaitu 2. Ya, terus jadi kita tahu R-nya 2. Kita tahu R-nya 2. Jadi kita harus menemukan panjang tali semula jadi totalnya. Jadi kita menggunakan rumus berikut. Jadi kita bisa lihat R-nya di atas 1. Jadi kita menggunakan rumus R yang di atas 1. Oke, jadi kita tinggal masukkan nomor-nomornya ke rumus berikut. Jadi S5 sama dengan 5 kurung 2 pangkat 5 min 1 per 2 min 1. Sama dengan 5 kurung 32 min 1 tutup per 1 sama dengan 5 dikali 31 yaitu 155. Jadi panjang tali semula adalah 155 cm. Kita ada contoh soal cerita satu lagi. Suatu gedung pertunjukan memiliki 30 baris kursi. Barisan paling depan berisi 20 kursi. Jadi suku ke-1 20 kursi karena paling depan. Barisan kedua atau suku kedua ada 24 kursi dan seterusnya. Sehingga kursi pada baris di belakang selalu lebih 4 kursi. Jadi lebih 4 kursi berikut adalah beda dari baris di depannya. Jadi kita harus menentukan dua di soal berikut. Banyak kursi di baris paling belakang. Jadi kita harus menemukan berapa kursi yang ada di baris paling belakang. Dan kita juga harus menemukan banyak kursi di gedung tersebut. Jadi total dari baris depan sampai baris belakang ada berapa kursi. Oke, jadi ditulis dulu apa yang kita ketahui. A-nya 20 dari sini, B-nya bedanya 4 dari sini. Terus kita langsung masukkan rumus. Dan kita akan mencari A dulu. Banyak kursi di baris paling belakang. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. U30 sama dengan 20 ditambah 30 min 1 dikali 4. Sama dengan 20 ditambah 29 kali 4. Sama dengan 20 ditambah 116 sama dengan 136. SN sama ya, jadi ini A ya, ini A. Nah, berikut kita harus mencari banyak kursi di gedung tersebut. Jadi total kursi dari depan sampai belakang. Jadi kita menggunakan rumus deret aritmatika. Yaitu SN sama dengan N per 2 kurung 2A ditambah N min 1 kali B. S 30 sama dengan 30 per 2 kurung 2 dikali 20 ditambah 30 min 1 dikali 4. Sama dengan 30 per 2 kurung 40 ditambah 29 kali 4. Min sama dengan 15 kurung 40 ditambah 116 sama dengan 15 dikali 156 yaitu 2340. Jadi ini adalah jawaban A, ini adalah jawaban B. Jadi banyak kursi pada barisan paling belakang adalah 136 kursi. Dan banyak kursi di gedung pertunjukan tersebut, jadi totalnya adalah 2340 kursi. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa lain kali. Bye.